warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Yang saya hormati Pak Rudi Suryanto, Bapak Bumdes kita, ya. Kemudian Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan KKN reguler dengan tema utama UMKM, bagaimana upaya untuk mendinamisasikan kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Aris Slamet Widodo selaku Kepala Divisi Pengabdian Mahasiswa KKN. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah atas izin Allah SWT kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dan juga insya Allah masih diberi kesempatan juga untuk bermanfaat. Karena hanya itulah sebenarnya keberadaan kita sebagai hamba Allah itu ya tidak lain pilihan hidup kita yang memang hanya bermanfaat. Nah, tentu hal ini sudah klop dengan kesediaan Bapak Ibu menjadi dosen pembimbing lapangan. Ini adalah bentuk kebermanfaatan kita sebagai hamba Allah yang insya Allah tanpa atau tidak perlu kita berpikir banyak bahwa itu nanti akan dapat pahala dan sebagainya, itu sudah jelas. Nah, oleh karena itu yang penting sebagaimana UMY ini, ya selalu saya nggak bosan-bosan menyampaikan UMY ini dibangun jadi besar seperti ini, ya sampai sekarang dan sudah alhamdulillah banyak disegani dengan posisi recognize yang luar biasa. Itu hanya dengan 3 nilai. Jadi kebersamaan, kesungguhan, dan keikhlasan. Nah, saya kira ini sudah Bapak Ibu sudah wujudkan, ya sudah realisasikan. Salah satunya menjadi DPL. Ini satu sudah memenuhi bentuk kebersamaan kita di dalam mencapai tujuan KKN. Nah, ini personality development, baik itu mahasiswa maupun kita sebenarnya juga sebagai DPL. Kemudian juga institutional development bagi UMY maupun juga lembaga di masyarakat. Dalam hal ini misalkan spesifik kita ke Bumdes misalkan atau UMKM, sebagaimana nanti Mas Rudi Suryanto nanti akan. Kemudian yang ketiga ada community development. Jadi bagi apapun kita ketika di KKN, tujuan kita memang kemudian mendampingi. Nah, kemudian lebih ditegaskan lagi bahwa development tadi sekarang sudah kemudian kita geser lagi, bukan development saja tetapi empowerment. Artinya ketika empowerment itu pun jadi pemberdayaan, maka empowerment ini menjadi merupakan resultante. Resultante dari apa? Dari action, ya nanti mahasiswa yang action di bawah pembimbingan kita. Nah, ketika mahasiswa action, maka dia kemudian akan bertemu dengan masyarakat yang dengan responnya, dengan reaksinya, maka kemudian disitulah akan terbentuk atau tercapai satu pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu mengandung 2 hal. Satu, harus ada actionnya, yang kedua harus ada reaksinya. Artinya reaksi dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau hanya kemudian kita saja yang mencoba untuk aksi saja, saya kira kalau belum sampai bisa kemudian yang pertama kita mengarahkan mahasiswa kita, maka sulit sekali untuk itu bisa sebagus apapun program yang kita tawarkan, maka akan sulit. Oleh karena itu, dengan pengalaman Bapak Ibu melalui kebersamaan kita dan kesungguhan kita, kemudian saling kita kemudian berkomunikasi, ya saya kira sesama DPL bisa saja kita dengan ada grupnya saling tukar informasi untuk dalam hal pembimbingan.
Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah melakukan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah ridho semuanya. Kemudian yang selanjutnya secara khusus saya selaku Kepala LP3M ucapkan terima kasih kepada Mas Rudi Suryanto. Saya panggil Mas saja lah, ya masih muda, masih anu. Kalau Bapak itu Bapak Bumdes, Mas Rudi itu ya. Alhamdulillah saya juga pernah mengikuti sekolah beliau walaupun cuma sebentar-sebentar itu aja. Nah, UMKM ini mudah-mudahan juga nanti dalam bentuk ketika di desa itu ada BUMDes ini. Ya. Nah, saya kira apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan, yang penting adalah bagaimana awalnya kita membangun atmosfer atau persepsi yang sama dengan apa yang akan kita atau sasaran kita, yaitu masyarakat. Nah, untuk itu pembekalan siang hari ini nantinya kan ada pembekalan sifatnya konseptual, kemudian juga ada nantinya yang sifatnya praksis atau teknik ya, technical nanti implementation dari apa yang dikonsepkan. Nanti konsep di sini beliau Pak Rudi sudah sangat ya memang ahlinya di situ. Nah, ini terus tentu Bapak Ibu karena sudah dulu juga pernah jadi DPL, tentu ini sebenarnya merefresh saja pada apa yang sudah pernah kita lakukan dengan penguatan di sini. Maka Mas Rudi berada di sini ini untuk kemudian menguatkan apa yang sudah pernah kita lakukan. Sehingga ini akan memudahkan dalam pekerjaan kita mendampingi adik-adik mahasiswa. Terakhir, kondisi masih kita maklumi, jadi tentu kita tidak akan offline penuh, jadi pasti akannya juga online. Karena apa? Karena kita akan menjaga semuanya, walaupun nanti tetap ada base camp mahasiswa, tetapi tidak harus kemudian tiap hari atau bahkan tinggal di sana. Saya kira demikian Bapak Ibu, yang penting saling tawasobil haq atau tawasobil sober untuk kebersamaan kita, juga kesungguhan kita dan keikhlasan kita dalam membangun masyarakat dan juga membangun UMY, sehingga rekognisi UMY semakin bagus, tentu nanti akan impact-nya kepada kita semua. Terima kasih atas kesediaannya dan kebersamaannya. Terima kasih Pak Rudi Suryanto yang tidak bosan-bosan untuk kemudian mendampingi, ya, selalu diminta tolong dirusui oleh LP3M, ya. Dan juga mohon maaf apabila penyelenggaraan ini ada hal yang kurang. Dan pesan saya terakhir, kalau ada hal apapun segera dikomunikasikan. Jangan harus misalnya ketemu dulu, sudah ada WA dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu komunikasi dengan Pak Aris, dengan teman-teman pengelola, maupun bisa juga dengan saya secara langsung. Saya kira demikian, mudah-mudahan Allah ridho dengan yang kita rencanakan dan kita laksanakan. Mari kita awali segalanya ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Insinyur Ketut Sepangkat SMP IPM yang sudah memberikan sambutannya ya pada kesempatan hari ini, dan menginjak acara selanjutnya yaitu sosialisasi terkait bagaimana teknis konsep dari KKN UMY tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aresa Widodo, SPMSC, yang nanti akan berdiskusi panjang lebar atau bersosialisasi mengenai bagaimana konsep teknis KKN tahun 2021.
Baik, langsung saja mungkin kepada Bapak Dr. Aris Slamet Widodo, SPMSC, waktu dan tempat di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Gatot Subangkat selaku Kepala LP3M. Yang kami hormati juga Pak Rudi Suryanto, salah satu narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Ibu DPL KKN Reguler IT 2001 yang juga kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam persiapan pelaksanaan KKN reguler yang insya Allah akan kita selenggarakan di bulan Agustus tahun 2021 ini. 2021 ini. Nih, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan partisipasi Bapak Ibu semua untuk membantu kami mengawasi mahasiswa, mendampingi mahasiswa selama di lapangan. Oleh karena itu, karena kita paham sekali bahwa kondisinya masih naik turun begitu terkait dengan pandemi COVID, maka yang biasanya kita mengadakan pembekalan hanya 1 kali, sekarang kita adakan pembekalan 2 kali. Jadi pada hari ini kita baru konsep, ya. Kemudian nanti ada Pak Rudi juga akan memberikan konsep pemberdayaan dengan BUMDes-nya. Dan nanti pembekalan yang kedua itu pembekalan teknis. Baik, untuk yang pertama terkait dengan konsep KKN ini, ya saya akan mencoba mereview, merefresh pemahaman kita semua terkait dengan apa itu pemberdayaan. Saya rasa kita sudah, Bapak Ibu semua sudah mengikuti TOT, ya, TOT pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh LP3M. Dan bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti TOT, nanti kami mohon bisa bergabung di TOT berikutnya yang akan kami selenggarakan. Baik, next slide. Saya rasa ini menjadi pemahaman kita bersama, ya. Kenapa kita melakukan pemberdayaan? Ya, karena memang sudah dijelaskan, ya, bahwa tidak akan berubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak berubah. Artinya bahwa perubahan itu memang harus dari masyarakat. Ini mendasari kenapa kita datang itu bukan untuk menyelesaikan masalah masyarakat, tapi kita datang untuk menjadi fasilitator agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, dari sini ini menjadi pijakan penting terkait dengan konsep pemberdayaan yang akan kita pahami bersama-sama. Next. Nah, ada banyak istilah dalam konsep pemberdayaan. Ini kita refresh di materi pemberdayaan agar frekuensi kita sama, gitu, bahwa pemberdayaan itu menunjuk pada kemampuan orang. Kan kata dasarnya adalah daya, kemampuan. Nah, daya atau kemampuan ini khususnya biasanya mengarah pada kelompok rentan atau kelompok lemah, ya, sehingga mereka nanti akan punya kekuatan atau punya daya. Nah, ada banyak istilah-istilah atau poin-poin yang diberdayakan. Misalnya, yang paling dasar adalah pemberdayaan di pemenuhan kebutuhan dasar, ya, termasuk juga kebebasan dalam mengemukakan pendapat itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar. Kemudian pemberdayaan dalam menjangkau sumber-sumber produktif, ya, juga termasuk yang terakhir adalah partisipasi dalam proses pembangunan. Sehingga konsep pemberdayaan sebenarnya kita itu ingin menolong masyarakat lemah yang dia tidak berdaya. Nah, menolongnya dalam artian kita mendampingi mereka agar mereka mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Saya rasa ini kita merefresh saja dari TOT yang sudah Bapak Ibu lakukan atau ikuti. Next. Nah, dari banyak istilah, dari banyak definisi,
saya mencoba untuk merangkum konsep pemberdayaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses kegiatan fasilitasi terhadap masyarakat lemah agar mereka mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan potensi yang dimiliki melalui metode dan teknik fasilitasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Ada beberapa kata-kata keyword yang perlu kita pahami. Pertama adalah proses. Nah, proses pemberdayaan sebuah proses, sehingga di poin yang bawah ya, pemberdayaan vs pembangunan. Ya, pemberdayaan bukan event kegiatan, tapi sebuah proses. Artinya bahwa kita sering mendampingi mahasiswa kita, dia hanya melakukan penyuluhan pertanian, penyuluhan hukum, penyuluhan kesehatan hanya sekali pertemuan, itu bukan kategori proses. Proses itu ya kegiatan yang dilakukan terus-menerus sampai terjadi perubahan yang diinginkan. Perubahan target dari pemberdayaan adalah perubahan perilaku. Ya, seperti Nabi Muhammad diturunkan di bumi untuk merubah perilaku masyarakat manusia. Dan itu lama, berproses. Sampai sekarang masih berproses. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa dipahamkan ke mahasiswa bahwa ketika melakukan kegiatan KKN, entah itu penyuluhan, pelatihan, tolong diteruskan dengan program pendampingan. Karena sering kita ketika monitoring ke lapangan, itu program kita sudah berjalan semua, Pak, sudah selesai. Penyuluhan ini, pelatihan ini, tetapi efek dari penyuluhan atau pelatihan itu tidak berefek pada perubahan perilaku. Hanya berefek pada perubahan pengetahuan dan perubahan keterampilan. Belum sampai pada perilaku. Kenapa? Karena kegiatannya hanya event saja, tidak diteruskan dengan pendampingan sampai perubahan perilaku. Jadi ini yang ingin kita tekankan agar nanti Bapak Ibu bisa mendampingi mahasiswa kita. Next. Nah, jadi ada kata yang kedua, keywordnya adalah fasilitator. Memang tidak mudah menjadi fasilitator. Saya masih ingat beliau Pak Irut ya, mantan rektor kita, bahwa menjadi fasilitator itu lebih susah daripada menjadi dosen. Gitu. Karena fasilitator itu dia harus mampu menggerakkan orang. Harus menggerakkan orang. Dan menggerakkannya dengan halus, bukan dengan perintah. Kalau kita punya power menggerakkan dengan perintah, itu bukan fasilitator. Misalnya ada pimpinan, memerintah, yang diperintah bergerak, itu bukan fasilitator. Sehingga fasilitator sebenarnya memang diperlukan kesiapan untuk menjadi seorang fasilitator yang efektif. Next. Ini tugas-tugas fasilitator, saya rasa Bapak Ibu yang sudah ikut pembekalan bisa memahami ini semua. Ada tugas fasilitasi, membangun proses bersama masyarakat. Artinya membangun itu ya bersama dengan masyarakat, membersamai. Membersamai di dalam berproses. Oleh karena itu, dalam kegiatan KKN nanti, mahasiswa itu harus sering-sering bersama dengan masyarakat. Kalau KKN-nya offline, ya dengan masyarakat secara fisik. Kalau KKN-nya online, ya membersamai masyarakat dalam media-media yang di mana masyarakat itu berkumpul. Kemudian ada tugas pembelajaran, memberikan masukan kepada masyarakat, melakukan kritisisasi, kemudian tugas penghubung, membangun relasi, kerjasama, dan tugas teknis yaitu pengelolaan terhadap program. Ini tugas-tugas seorang fasilitator yang perlu kita ingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswa. Next. Next. Ya. Bapak Ibu semua, saya rasa ini juga ada di dalam materi TOT bahwa tema KKN kita besok adalah penguatan UMKM termasuk BUMDes.
Lalu bagaimana dengan teman-teman mahasiswa yang dari teknik, dari kedokteran, yang non ekonomi kan gitu. Saya rasa fungsi fasilitator itu untuk melakukan menjembatani masyarakat. Dengan menggunakan Johari Window, ya, kita bisa paham bahwa ternyata menjadi fasilitator, mahasiswa tidak harus memahami terkait dengan materi yang akan disampaikan. Kalau mahasiswa tidak paham terkait dengan UMKM, mahasiswa bisa menjadi motivator atau bisa menjadi mediator. Bukan berarti kemudian mahasiswa mundur dari program atau lepas tangan dari program yang sudah kita tentukan. Next. Ya, ini Bapak Ibu semua, saya rasa ini syarat kenapa menjadi fasilitator itu lebih susah daripada menjadi dosen. Gitu. Yang pertama adalah ada kesiapan diri. Kesiapan diri itu harus lulus HUMI dan pendidikan orang dewasa (POD). Setelah dia siap menjadi diri yang siap, maka fasilitator harus menguasai metodenya, metode fasilitasi. Dan terakhir adalah penguasaan materi. Ini ada 3 hal, sehingga kita sering mendampingi mahasiswa untuk mempersiapkan 3 hal ini. Pembekalan yang kita berikan pada mahasiswa itu meliputi pembekalan diri, ya kita ada materinya POD itu, konsep pemberdayaan apa sampai POD sampai ansos kita siapkan. Kita bekali mahasiswa, penguasaan metode fasilitasi kita berikan mahasiswa itu pelatihan teknik fasilitasi. Ya. Tapi yang terakhir ini, yang penguasaan materi, kami tidak memberikan. Atau kadang kita memberikan hanya secara umum, seperti misalnya kadang kita mengundang Pak Rudi untuk jadi narasumber terkait dengan pengembangan UMKM seperti kemarin, hanya seperti itu. Sehingga perlu support dari Bapak Ibu semua agar mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, mereka itu mencari informasi materi-materi sebelum ke lapangan. Misalnya hasil survei, observasi di lokasi KKN itu banyak tanaman kakao. Maka kita harus mendampingi, meminta mahasiswa untuk mengkapasitasi diri mereka sendiri terkait dengan materi budidaya kakao atau pengolahan kakao dan sebagainya. Karena mahasiswa kita kalau tidak kita semacam kita minta, kadang mereka kurang inisiasi untuk ke sana. Intinya itu. Next. Oke, next. Ya, Bapak Ibu sampai pada etika fasilitator. Jadi kita juga sudah memberikan pemahaman pada mahasiswa di dalam pembekalan nantinya terkait dengan etika fasilitator. Ini akan ada 2 hal, ya. Ketika KKN dilakukan secara offline atau online, ini nanti akan ada etika yang agak berbeda atau saling melengkapi. Nah, terkait dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, karena kami beranggapan bahwa sebenarnya ini juga sudah disampaikan, sudah ada bukunya, sehingga kita nanti hanya merefresh saja materi-materi ini dalam pembekalan yang mungkin jamnya tidak banyak. Oleh karena itu, kami juga mohon nitip ke teman-teman DPL agar bisa menguatkan etika fasilitator ini ketika mahasiswa di lapangan. Jangan sampai mahasiswa, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar KKN UMI kok kayak gitu misalnya, etikanya kok kayak gitu misalnya. Nah, ini menjadi tugas kita bersama untuk mendampingi tidak hanya di program, tetapi juga pendampingan di etika mahasiswa KKN selama di lapangan. Kami benar-benar wanti-wanti, apalagi nanti ketika KKN-nya itu berjalan dengan online, bagaimana mereka menggunakan kata-kata, pemilihan kata-kata, dan sebagainya. Ini menjadi sangat penting. Next.
Bapak Ibu semua, tadi itu poin-poin penting yang ingin kami tekankan agar Bapak Ibu bisa mempersiapkan mahasiswa nanti untuk menjadi seorang fasilitator yang baik gitu. Nah, sekarang kita akan masuk pada timeline pelaksanaan. Nah, kita saat ini sampai pada pengumuman kelompok mahasiswa. Ini lagi kita garap, insya Allah besok jadi kita umumkan kelompoknya dulu. Setelah pengumuman kelompok mahasiswa, jaraknya agak panjang sampai pengumuman DPL kelompok dan lokasi. Nah, pengumuman DPL kelompok dan lokasi memang saya kasih agak panjang karena nanti kami juga menunggu perkembangan teman-teman yang akan mungkin ada minat dan ingin melakukan pendampingan BUMDes dengan Pak Rudi, sehingga waktunya memang saya kasih speed agak panjang gitu, untuk penyusunan proposal dan sebagainya, karena terkait dengan lokasi. Gitu. Kami lagi mencari lokasi juga, sembari nanti mungkin ada lokasi-lokasi yang Bapak Ibu inginkan karena ingin bermitra dengan BUMDes di program yang akan disampaikan Pak Rudi nanti. Sampai 10 Juli, kemudian pembekalan peserta KKN itu 1 sampai 10 Juli. Jadi selang waktu itu kami isi untuk pembekalan mahasiswa. Pembekalan terkait dengan apa yang tadi kami sampaikan, yaitu terkait dengan kesiapan diri mahasiswa sebagai fasilitator dan teknik fasilitasi. Jadi secara materi mereka sudah punya, sudah kita sampaikan, tetapi tetap perlu arahan dampingan dari Bapak Ibu DPL. Kemudian TOT DPL KKN ini bagi yang belum pernah. Jadi Bapak Ibu DPL yang belum pernah mengikuti TOT ini, kami harapkan bisa mengikuti TOT DPL insya Allah tanggal 10 Juli. Itu. Saya yakin ada beberapa, tapi tidak banyak ya, tidak banyak yang belum mengikuti, tidak banyak. Yang kelima, pembekalan teknis DPL. Nah, insya Allah nanti tanggal 10 Juli sekaligus juga pembekalan teknis. Ya, pembekalan teknis, nanti lokasinya sudah ada, kemudian kelompoknya sudah ada, nanti akan kita berikan pembekalan teknisnya. Kemudian untuk observasi ke lapangan tanggal 12 sampai 24 Juli, perencanaan program 26 sampai 30 Juli, seremonial insya Allah 30 Juli, dan pelaksanaan 1 Agustus sampai 30 Agustus. Laporan akhir sampai responsi 1 minggu, kemudian minggu kedua setelah penarikan, yaitu nilai akhir dan penyerahan sertifikat KKN ke mahasiswa. Karena kami sekarang sudah memberikan akun kepada masing-masing tata usaha fakultas, sehingga nilai dari LP3M langsung diakses sendiri oleh TU. Ya, kami tidak memberikan nilai secara spesifik kepada tata usaha di tiap-tiap fakultas. Next. Nah, sekarang kondisinya. Kondisi yang saat ini terjadi adalah terjadi mungkin ini gelombang yang keberapa ya? Ketiga mungkin ya. Gelombang yang ketiga. Ya. Bahkan Ngesodalem juga mewanti-wanti akan melockdown Jogja kalau kondisinya masih meningkat terus. Artinya ini menjadi warning kita semua, maka kita akan ketemu dengan constraint yang ini. Masyarakat takut, khawatir, atau ada mungkin bahkan masyarakat tidak peduli, larangan mengadakan pertemuan dalam skala luas, perizinan terhambat, dan adanya pengawasan yang melekat dari pemerintah. Tadi malam saya mendengar televisi di Bantul ada pemuda yang diingatkan tidak memakai masker tapi malah memukul petugas. Ya, saya jangkauan mitra dan jenis program terbatas. Ya, penguasaan mitra terhadap teknologi informasi juga menjadi constraint, dan mungkin juga mahasiswa lengah dalam penerapan protokol kesehatan. Artinya ini adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam pelaksanaan KKN besok di 1 Agustus. Next.
Nah, terkait dengan itu, maka secara umum ya konsep yang akan kita laksanakan di KKN besok ya, KKN reguler tematiknya adalah UMKM ya, dan BUMDes tentu masuk ke situ, berbasis IT. Ya. Jadi pemberdayaan masyarakat terhadap mitra UMKM dengan tema penguatan UMKM ya di masa pandemi ya. Kemudian pendampingan UMKM sebagai program pokoknya ya. UMKM sebagai program pokok dan BUMDes masuk di situ. Nah, program bantunya disesuaikan dengan arahan dari mitra yang sudah dikoordinasikan oleh panitia. Ya, seperti apa ini? Karena saat ini kondisi Jogja lagi gawat, kita sudah memilah-milih lokasi-lokasi yang tidak merah, yang kuning. Jadi yang di Bantul ini yang kita pilih insya Allah yang kuning. Nah, yang kuning ini pun perizinannya tidak mudah. Ya, kita harus benar-benar menginformasikan bahwa KKN kita online, Pak, daring. Dan itu harus berkali-kali sehingga izinnya bisa diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu nanti program bantunya ini juga disesuaikan dengan arahan dari mitra. Jadi jadi programnya mitranya itu sudah coba kita kondisikan agar tidak asal, agar tidak asal. Nanti takutnya nanti bertabrakan dengan kondisi COVID-19 ini. Ya. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan program bantunya itu. Yang ketiga, lokasi atau mitra ditetapkan oleh panitia KKN. Kalau yang dulu mahasiswa mencari lokasi sendiri, maka yang sekarang kami carikan mitranya. Gitu. Jadi kita lokalisir mitranya, kita pilih, termasuk juga nanti lokasi atau mitra yang dari BUMDes yang akan mengikuti program yang akan disampaikan oleh Pak Rudi. Teknis pendampingan untuk mitra dalam skala luas dilaksanakan secara daring. Jadi dari awal kita sudah pastikan bahwa pendampingan dalam skala luas itu harus daring, ya, dengan menggunakan berbagai aplikasi yang familiar dengan mitra. Kalau dalam satu RT ada 5 grup WA, RT, Dasawisma, remaja, kelompok tani, kelompok pengajian, ya mahasiswa itu hidup di situ. Ya, mahasiswa itu harus dekat dengan masyarakat dengan memohon untuk bisa masuk ke grup-grup WA tadi untuk melakukan pendampingan. Semakin banyak pintu jendela yang dimasuki lewat media sosial ini, maka pendampingan daring semakin bagus. Gitu. Jangan hanya misalnya melakukan Zoom sekali selesai, ya, jangan. Jadi kita kalau bisa masuk ke situ untuk membersamai masyarakat. Kemudian untuk pendampingan skala kecil atau mitra personal, karena nanti UMKM itu mitra personal, dapat dilakukan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ini diperbolehkan, tetapi dengan seizin, ya, seizin mitra dan tentu saja harus menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Tiap kelompok mahasiswa harus punya posko di lokasi KKN. Posko tetap harus ada, ya, walaupun malam nggak ada. Jadi mereka tidak kita wajibkan menginap. Ya. Keputusan menginap disesuaikan dengan ketentuan protokol kesehatan di lokasi KKN. Ada lokasi yang malah mewajibkan. Agar mahasiswa tidak keluar masuk, kami takut, Pak. Kalau mahasiswa itu keluar masuk, maka kita harus wajib menginap. Nah, ini wajib, menjadi wajib. Atau memang lokasinya jauh. Ada yang di Wonosobo, Banjarnegara, Gunung Kidul, ya, Kulon Progo yang Kalibawang naik, ya, itu memang sebaiknya menginap. Tapi sebagian besar sebenarnya KKN nanti lokasinya ada di sekitar UMY dan tidak wajib menginap. Next. Nah, untuk rencana lokasinya kita saat ini tahapannya sedang ke lapangan untuk perizinan, ya, di daerah Dekso, Kulon Progo, daerah Kokap, ya, Kulon Progo, daerah Taman Tirto, daerah sini, ya, dekat kampus,
daerah Seloharjo, Pundong, Bantul. Kemudian kita juga diminta untuk mendampingi PKH, program PKH dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk mendampingi UMKM yang akan lulus PKH. Ada sekitar 500 UMKM se-Kabupaten Bantul. Sehingga nanti pendampingan itu personal, individu, satu kelompok sekitar 4-5 UMKM. Kemudian di Banjarnegara juga ada, kemudian di Wonosobo juga ada. Nah, terkait dengan itu maka yang kami sampaikan tadi, selain program pokoknya adalah UMKM dan BUMDes, nanti program bantunya disesuaikan dengan target tiap-tiap lokasi. Target tiap-tiap lokasi berbeda-beda. Akan kami sampaikan lagi secara detail di pembekalan yang kedua teknis besok. Misalnya Dekso. Dekso itu program bantunya nanti harus mengarah pada penguatan keislaman. Karena targetnya adalah di sana daerah kristenisasi dan Pak Rektor minta kita masuk ke sana untuk mengcounter itu. Program utamanya UMKM, program bantunya penguatan di keislaman. Daerah Kokap, program pokoknya UMKM, program bantunya penguatan radio komunitas. Sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kulon Progo. Di Taman Tirto ada wisata konveksi, di Seloharjo Pundong wisata juga, PKH Bantul nanti personal, Banjarnegara Karangsari juga wisata. Jadi masing-masing lokasi itu sudah memiliki target-target secara umum terkait dengan capaian KKN yang akan kita selenggarakan. Next. Ya, kayaknya cukup ya, itu yang ingin kami sampaikan sebagai gambaran kegiatan yang KKN yang akan kita lakukan. Konsep seperti itu nanti insya Allah secara teknis tanggal 10 Juli setelah lokasi semua selesai perizinan, kemudian mahasiswa sudah kita bekali, Bapak Ibu akan kita berikan pembekalan teknis untuk segera mendampingi teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Aris Slamet Widodo, SPMSC, yang sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana pelaksanaan teknis terkait dengan KKN nanti di tahun 2021. Yang selanjutnya yaitu mungkin tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang sekiranya ada hal yang perlu didiskusikan bisa langsung disampaikan, baik melalui bisa melalui chat room, Bapak Ibu. Sambil apa namanya? Baik, silakan Bapak Ibu, nanti mungkin bisa dijawab di akhir kayak gitu Pak, atau mau? Mungkin untuk tanya jawab bisa lewat forum chat saja. Kita langsung masuk ke materinya Pak Rudi agar waktunya bisa efisien. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Aris Slamet Widodo, SPMSC, ya, yang sudah memberikan terkait dengan materi pada siang hari ini. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu materi kedua yang akan ini mengenai program scale up BUMDes yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Suryanto, SEMACC. Monggo Pak, kepada Bapak Rudi Suryanto, SEMACC, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih Mas Ainur Rosyid, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia di siang hari ini dan juga semangat, tidak kurang satu apapun. Yang kami hormati Pak Gatot Supangkat, masih ada di Zoom meeting ini. Terima kasih motivasi, arahan. Jadi saya dulu pas awal masuk UMY itu ada satu training ya yang ngisi Pak Said Tuhulele ya, dan saya sangat terkesima dan terinspirasi. Nah, semoga ini Pak Gatot Supangkat ini yang meneruskan obor Pak Said Tuhulele dan Pak Aris ini ya. Terima kasih juga Pak Aris atas pengantar materi yang saya kira sangat
relevan, sangat pas, Bapak Ibu semua. Mungkin saya ada 3 hal sebenarnya yang pengen saya sharing, yang saya kira ini momentumnya sangat tepat, dan kalau kita bisa optimalkan ini bisa banyak hal yang kita bisa lakukan ya terkait KKN tematik untuk UMKM dan BUMDes ya, dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin saya agak kaitkan ke situ karena ini yang saya kira jadi concern banyak sekali kampus termasuk di UMY. Yang pertama mungkin saya akan mengenalkan dulu apa itu BUMDes, karena banyak terjadi mispersepsi ya terkait dengan BUMDes. Tadi dari awal mungkin orang udah ngomong BUMDes itu bidang ekonomi gitu ya. Padahal sebenarnya nanti kalau kita lihat beberapa sisi itu tidak mesti seperti itu. Jadi saya ingin menggeser dan pengen diskusi sebenarnya apa yang disiplin keilmuan Bapak Ibu, apa yang menjadi kompetensi Bapak Ibu dan mahasiswa itu bagaimana bisa membantu desa ya. Karena saat ini real Bapak Ibu ini di lapangan terjadi goncangan kembali. Kita kemarin sebenarnya sudah dalam tahap recovery secara ekonomi ya, tapi ini sepertinya varian baru ini cukup mengkhawatirkan juga. Nah, semoga bisa segera ditangani. Jangan sampai seperti India yang itu saya kira ini momentum perbaikan ekonomi kita jelas akan terganggu. Jadi dampak pandemi saat ini jelas bisnis itu terganggu, ada yang sampai tutup, harus ganti, dan orang kehilangan pekerjaan. Jadi ada 2,56 juta yang kehilangan pekerjaan selama terjadi pandemi, dan ada 29 juta yang ya kena potongan gaji, ada 760.000 yang menjadi bukan angkatan kerja, 1,77 juta itu jadi dirumahkan dan lain sebagainya. Yang saya kira ini jadi concern ke mahasiswa kita juga. Ini yang secara jangka panjang atau jangka pendek akan berdampak ke UMY. Jadi ketika kita sekarang tidak bisa mampu menjawab, memberikan solusi bahwa dengan kuliah di UMY itu kemudian saya bisa menjadi terbantu atau tertolong, tidak hanya jadi pengangguran, itu saya kira ini akan ada dampak yang cukup serius juga bagi bagi kita ya, profesi sebagai dosen, karena banyak yang berpikir dosen ini nggak terpengaruh gitu kan. Tapi ini saya kira efek berantai. Kalau industri itu kena, penyerapan tenaga kerja berkurang, pilihannya cuma apakah menciptakan lapangan kerja baru atau ya mungkin beralih ke profesi yang masih jalan di masa pandemi. Nah, saya kira KKN ini memberikan satu ruang pembelajaran yang real. Kita mendorong mahasiswa ke lapangan untuk mengatasi masalah yang real ya. Memang masalahnya sekarang kita itu dituntut untuk kreatif, dituntut untuk berani inovasi. Tapi di sisi lain, kabar baiknya, jadi riset terbaru dari Facebook dan Bain Company itu terjadi lonjakan untuk penjualan secara digital. Yang awalnya itu diperkirakan di 3 tahun mendatang itu sampai 4,8 miliar dolar. Ini sekarang hampir sampai 72 miliar dolar atau hampir 1.000 triliun ya. Jadi ya di satu sisi kita khawatir nih utang Indonesia itu 6.000 triliun. Tapi di sisi lain 1 tahun perdagangan online kita itu 1.000 triliun. Jadi artinya kalau kita lihat di sisi ini ada potensi yang luar biasa besar. Dan ini saya lihat sendiri di lapangan. Saya kebetulan saat ini lagi di Tulungagung. Saya kemarin ketemu beberapa BUMDes, ketemu beberapa UMKM. Saya baru tahu penghasil sapu lidi terbesar di Indonesia itu dari Tulungagung. Penghasil keset ya. Keset itu juga paling besar di Tulungagung dan diekspor ke berbagai tempat. Nah, saya kira di Jogja juga tidak kalah. Nah, jadi saya ingin menguatkan mengapa kampus harus kembali ke desa. Tadi mengutip yang disampaikan Pak Gatot, ini akan
strategis dalam 3 hal. Secara institusi, menurut saya harusnya inilah ladangnya UMY. Harusnya kalau orang bertanya siapa yang paling jago pemberdayaan masyarakat, ya harusnya UMY, karena ini kita sudah melakukan sejak lama. Kita punya banyak tokoh, Pak Said Tuhulele, kemudian semua tokoh pimpinan kita itu mesti punya semangat pemihaan terhadap kaum-kaum yang lemah. Memang DNA-nya kita itu adalah aktivis pergerakan dan juga pemihaan kepada pihak yang lemah. Kemudian yang kedua, sekarang ini itu sudah kita lakukan sejak lama. Mungkin salah satu yang menelurkan KKN online ini saya kira pertama kali juga UMY. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita dorong, gitu kan. Kemudian yang ketiga ya kita udah punya apa bahasanya akar lah di situ. Mana sih desa yang nggak ada ranting PCM atau ranting Muhammadiyah ya, tidak ada pengurus cabang atau tidak ada pengurus ranting Muhammadiyah. Artinya dimanapun kita berada, saya pernah ke Talu, itu daerah yang agak mungkin sekitar 6 jam dari kota Padang, dan saya ketemu alumni Visipol ya dari UMY yang jadi Pak Camat. Jadi dimanapun kita akan sering ketemu alumni ataupun orang orang Muhammadiyah sehingga kita akan lebih mudah terbantu. Nah, sebelum kita masuk ke jauh ke BUMDes, saya pengen nyampaikan ada kesalahan persepsi ketika kita mendengar desa. Jadi kalau kita balikin di di peraturan itu ketika kita ngomong desa ini sebenarnya ada 2 makna Bapak Ibu. Yang ini perlu saya kemukakan dulu. Yaitu desa itu bisa diartikan sebagai pemerintahan desa, dan yang kedua desa ini adalah kesatuan masyarakat hukum atau komunitas. Jadi kalau kita ngomong badan usaha milik desa, itu nanti menjadi berbeda dengan kalau kita ngomong BUMN misalnya. Kalau BUMN itu kan milik pemerintah pusat, atau BUMD itu kan milik pemerintah daerah. Tapi kalau kita ngomong BUMDes atau badan usaha milik desa, itu adalah filosofinya adalah milik masyarakat desa. Oleh karenanya nanti pengambilan keputusan tertinggi itu ada di tangan musyawarah desa. Nah, oleh karena itu sehingga ketika kita mau menghubungkan si UMKM dengan BUMDes ini mudah sekali karena ini itu sifatnya adalah community base. Jadi kalau saya gambarkan secara sederhana itu maka BUMDes itu adalah wadah. Itu ya Bapak Ibu. BUMDes itu adalah wadah. Nah, unit-unit usahanya itulah yang menjadi pelaku, itulah yang bergerak. Nah, unit usahanya ini bisa dijalankan sendiri oleh BUMDes, bisa bekerja sama atau bermitra dengan pihak lain, bisa juga dengan model kolaborasi dengan unit-unit usaha yang sudah berjalan. Misalkan, ya ada UMKM, ini yang sekarang sedang kita lakukan, ada UMKM yang memproduksi keripik di situ, atau memproduksi snack gitu. Nah, kita kumpulkan, ada 60, kita latih, kemudian kita ajukan dia untuk sertifikasi PIRT atau BPOM, karena sekarang lagi ada fasilitas, kita majukan sertifikasi halal, packagingnya kita perbaiki, kemudian kita jual secara digital atau kita jual di toko desa yang dikelola BUMDes itu adalah salah satu model. Salah satu model ada unit usaha BUMDes yang bekerja sama dengan UMKM. Dan ini saya kira hampir di semua desa Bapak Ibu akan bisa melakukan. Artinya BUMDes tidak harus punya produk sendiri, tidak harus punya layanan sendiri, cukup tanda kutip ya mewadahi, cukup membranding apa yang sudah dihasilkan oleh masyarakat. Nah, bisnis itu mesti masalah take and give, mesti kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, kerjasama saling menguntungkan itu dengan kita berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, itulah yang sebenarnya menurut saya titik paling penting mahasiswa kita. Kalau saya tidak terlalu concern di output, di ini, tapi saya concern bagaimana membangun pola pikir problem solving. Jadi bagaimana mengenali masalah, bagaimana kemudian dia dengan kreativitasnya itu mengembangkan
alternatif solusi, kemudian dengan kompetensi jaringannya itu dia mencari sumber daya untuk menyelesaikan masalah itu. Itu yang kita sebut dengan pendekatan sosiopreneur. Jadi 3 itu, mampu mengenali masalah dan peluang untuk menyelesaikan masalah itu, mampu mengembangkan model-model atau alternatif, dan mampu memobilisasi sumber daya. Nah, artinya kalau saya ini kompetensi wajib sekarang, mau kedokteran, mau hukum, mau apa itu kalau saya harusnya yang membedakan ciri mahasiswa UMY dengan yang lain itu adalah sosiopreneur. Jadi kemampuan dia menerapkan ilmunya untuk menyelesaikan atau membuat terobosan menyelesaikan masalah di masyarakat. Artinya dengan pendekatan seperti itu saya kira hampir semua bidang ilmu itu bisa masuk. Jadi contoh sekarang kita lagi kerjasama misalnya dengan Fakultas Kedokteran UGM. Dia datang ada di satu desa, problemnya ya pandemi. Nah, dia sosialisasi untuk prokes, sosialisasi untuk kesehatan, dia bagaimana memastikan apa nanti kalau ada yang kena itu ada isolasi mandiri dan lain sebagainya, dia membuat protokol. Nah, itu untuk apa? Untuk misalnya menjadi backup atau SOP untuk wisata desanya. Nah, ujungnya di situ saya kira. Nah, ada juga yang kita kerjasama misalnya dengan salah satu universitas juga dia punya mahasiswa manajemen itu diturunkan ke desa sekaligus dijadikan magang. Nah, dia konversi 20 SKS untuk itu dengan apa dia punya seminar. Seminar-seminar untuk apa namanya? Seminar manajemen marketing, manajemen strategik, manajemen operasional. Nah, mereka minta bagaimana mahasiswa mengambil case study, kondisi real yang ada di masyarakat, mereka bawa ke kampus, mereka bahas dengan berbagai apa namanya pendekatan konsep terbaru, kemudian jadi satu output ya, satu desain. Ini yang kita sebut design thinking. Apakah itu desainnya satu business plan atau strategic plan atau apa. Nah, itu mungkin nanti yang contoh lain silahkan kalau Bapak Ibu mau diskusikan. Artinya poin pertama yang ingin saya sampaikan, karena BUMDes ini adalah wadah, UMKM ada di dalamnya, poliklinik desa bisa masuk ke situ, air bersih bisa masuk ke situ, wisata desa, hampir semua aktiviti masyarakat bisa masuk ke situ. Kalau di pertanian ada Gapoktan, himpunan petani pengguna air. Nah, tinggal kita bagaimana memfasilitasi ya, tadi saya gunakan istilah Pak Aris tadi, memfasilitasi aktor-aktor yang ada di desa itu mau kolaborasi. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, karena ini saya kira juga relevan dan penting, pasca Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang BUMDes itu diberi status sebagai badan hukum. Nah, sehingga sekarang ada 4 badan hukum, Bapak Ibu, ada PT, ada koperasi, ada yayasan, dan ada BUMDes. Jadi BUMDes ini setara dengan PT, koperasi, dan yayasan. Jadi ini sekali lagi untuk meluruskan persepsi, karena banyak yang ngira BUMDes itu PT, gitu kan. BUMDes itu memiliki kekhususan karena dia cukup dibentuk dengan musyawarah desa, dituangkan perdes, boleh melakukan apapun sesuai dengan kewenangan lokal skala desa, tetapi nanti bisa disetarakan menjadi badan hukum tadi dengan mendaftar ya ke Kementerian Desa, kemudian nanti dilanjutkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini sekarang jadi problem hampir semua desa. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ditanya apa kebutuhannya, mesti akan ngomong minta dibantu untuk dapat sertifikat badan hukum. Nah, tadi bagaimana sih kalau problemnya yang datang ke situ orang kedokteran, orang komunikasi yang nggak ngerti masalah hukum apa. Ini kalau saya sampaikan, saya juga di awal dulu nggak ngerti apapun terkait dengan BUMDes. Kalau saya ini bagaimana masalah critical thinking aja. Kita harus mendorong ke mahasiswa, Anda nggak harus tahu, tapi gimana Anda itu bisa riset, Anda bisa nanya, Anda nyari resources, supaya problem itu selesai. Nah, itu sekarang resourcesnya terkait ini udah banyak, template-nya itu udah banyak, contohnya udah banyak, ya terkait. Tinggal literasi kita lah, literasi digital kita,
untuk cara mencari informasi tersebut, dan kalau itu dapat ya ini. Nanti kalau di sini pun ada kesulitan, kami siap membantu ya. Jadi kami untuk masalah BUMDes ini memang punya misi untuk menumbuhkan, menguatkan, dan mengembangkan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baik mahasiswa, dosen ada problem ke BUMDes, silahkan kontak nomor WA saya, nanti akan kita bantu ya. Oke. Kemudian sisi lain, poin berikutnya yang pengen kita sampaikan adalah tidak ada desa yang tidak memiliki potensi. Itu. Jadi tidak ada desa yang tidak memiliki potensi, tapi desa ini miskin keberanian, kreativitas, dan konten. Makanya sekarang kita lagi mendorong munculnya yang namanya contentpreneur. Karena orang desa ini tidak akan bisa memanfaatkan teknologi digital secara optimal selama dia itu hanya jadi konsumen dari berita berbagai media berita dari luar. Ini yang ironis itu sekarang semua berita tentang desa itu diproduksi oleh orang luar desa. Jadi orang desa sendiri tidak bisa bercerita tentang apa sih potensi dia. Atau UMKM ini tidak bisa bercerita, oke kalau Anda punya produk ini, tas ini, apa sih bagusnya? Itu dia kesulitan. Nah, mahasiswa kita di sisi lain karena mungkin digital native ya, sejak lahir atau sejak kecil sudah pegang HP, itu udah natural gitu ya. Bisa melihat sesuatu itu yang keren, sesuatu yang bagus itu natural. Nah, bagaimana kita channeling ini? Jadi channeling energi kreativitas mahasiswa untuk bisa nangkep storytelling dari UMKM atau BUMDes untuk masuk ke media-media yang sekarang dipersepsikan populer. Ya, apakah itu lewat TikTok, apakah lewat Instagram, apakah itu lewat Facebook atau yang lain. Saya kira itu kita nggak harus ngajari gitu loh, untuk mahasiswa kita yang karena dia digital native. Yang kita perlu dorong hanya keberanian dan bagaimana sekarang mahasiswa kita itu harus diukur berbasis minimal berbasis output. Kalau saya minimal berbasis output, karena ini ada output, outcome, impact. Ya, mungkin kita terlalu jauh kalau mau mengukur impact. KKN ini impact-nya terhadap desa mungkin terlalu jauh. Outcome juga mungkin agak panjang, tapi minimal output. Oh, dia belum punya halaman Instagram, dibuatin. Oh, belum punya konten untuk foto yang bagus, dibuatin. Oh, belum punya misalnya brand book atau katalog, itu dibuatin. Itu saya kira udah bisa jadi sesuatu yang generik yang mesti kita lakukan. Dan kalaupun mahasiswa di zaman sekarang nggak bisa ya pakai Photoshop atau apa, alternatifnya udah banyak sekali. Bisa pakai Canva, bisa pakai ini, nanti biasanya ada pembekalan secara teknis untuk itu, dan saya kira itu sudah sangat user friendly ya, tidak perlu ada satu kemampuan khusus ya, harus orang seni atau apa. Jadi inilah yang saya kira cara pandang yang harus dirubah ya. Artinya kalau ini masalah IT, masalah digital ya bukan berarti harus orang teknologi informasi. Kalau ini masalah tadi entrepreneurship, tadi tidak harus orang ekonomi. Paling tidak 3 kompetensi dasar itu yang menurut saya diperlukan untuk survive ya, yaitu entrepreneurship, yang kedua adalah digital, yang ketiga adalah kemampuan literasi ya kalau saya. Bagaimana mencari informasi, bagaimana menganalisa informasi ini benar atau enggak, bagaimana menggunakan informasi itu. Nah itu harusnya bisa jadi kekuatan di UMY untuk membedakan ya. Sekarang justru kalau saya ini momentum bagi UMY, artinya dengan kondisi pandemi ini saya kira semua kalut, semua universitas itu mesti ya khawatir, mikir dan lain sebagainya. Tapi kalau UMY itu justru menyambut ini dengan berani, dengan melakukan sesuatu yang gebrakan atau terobosan, itu saya kira ini yang akan justru semakin meningkatkan nilai kita, dan kita mampu untuk itu. Kita punya resources dibandingkan universitas yang lain. Kita jauh lebih siap dari sisi IT, dari sisi entrepreneurship, dan dari sisi tadi literasi dan networking, itu kita lebih siap. Nah kemudian media, sekali lagi media. Itu zamannya apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itulah yang mungkin jadi
bahasanya realita. Jadi ya gimana kita itu memenuhi berbagai ruang itu dengan berita positif dari apapun yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Kalau misalnya kita ini ada 50 atau 100 kelompok, kalau mereka masing-masing membuat satu konten atau dua konten atau sebulan masing-masing satu konten, kemudian pakai hashtag yang sama, itu saya kira udah akan jadi viral. UMY kemarin udah beberapa kali viral, misalnya pas ngasih buka bersama atau apa. Jadi media sudah ada attention ke UMY karena ini dilihatnya sebagai kampus yang unik gitu. Nah, itu harusnya kita capitalize. Harusnya kita lanjutkan bahwa kita itu melakukan hal yang berbeda. Jadi meskipun yang kita dampingi di desa, meskipun yang kita dampingi UMKM, tapi bukan berarti kita terus nggak keren gitu kan. Nah, kemudian isu-isu apapun ya yang lagi tren itu semua bisa ditarik di desa karena sustainability. Sekarang isu paling ini kan sustainability ya. Masalah ketahanan pangan, ketahanan energi, masalah kesehatan, kesetaraan gender dan lain sebagainya itu semua bisa ditarik di desa. Nah, apapun sekecil apapun yang kita lakukan itu bisa kita kaitkan. Contoh ini di Gosari ada lahan 2 hektar nggak kepake, kemudian ini ada profesor dari UGM melakukan revitalisasi lahan dengan biodinamik, tidak menggunakan kimia, kemudian ditanami terong, jagung, karena ini daerahnya nggak ada air, padi gugu, kemudian itu dibeli oleh BUMDes untuk dimasukkan di dalam program gizi ya, ketahanan pangan yang didanai dari pemerintah, sehingga ini jadi sirkuler. Ini kemarin cukup mendapat banyak sambutan ya. Kemudian spesifik saya pengen nyampaikan terkait dengan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini mungkin secara sederhana kita artikan itu memaksa dosen dan mahasiswa keluar dari kampus. Dan itu sebenarnya jadi kekuatan UMY ini sejak dulu sudah melakukan Kampus Merdeka karena integrasi kita dengan dunia, misalnya dengan Amal Usaha Muhammadiyah, dengan masyarakat itu sudah lama gitu kan. Nah, sekarang bedanya ini dikuantifikasi dan didanai gitu kan. Jadi tadi spesifik karena temanya ini terkait dengan sosialisasi program scale up yang dilakukan kerjasama Kementerian Desa dan Kemenristek-Dikti. Jadi ini programnya Kemendesa, tapi yang danai adalah Kemenristek-Dikti, spesifiknya lewat program Kedereka. Jadi Presiden Jokowi memberikan arahan langsung untuk revitalisasi BUMDes karena faktanya ribuan BUMDes itu mangkrak. Itu nggak bisa kita pungkiri. Nanti Bapak Ibu kalau ke daerah lebih banyak BUMDes yang mangkrak daripada yang jalan. Padahal sudah ada dana 5,1 triliun yang digelontorkan ke situ. Nah, sekarang kampus bisa apa gitu kan? Nah, kita coba mengorganize kampus industri, kolaborasi kampus industri dan BUMDes. Kemudian ini sudah jalan sejak 22 Januari, 21 Januari, dan sekarang ini tahap akhir sampai proposal sampai 30 Juni. Nah, sebenarnya kalau di konsorsium, kita membuat konsorsium, harapannya 1.000 desa dengan 1.000 dosen, dan itu akan membuat proposal bersama, kita majukan bersama-sama, batasnya tanggal 30. Artinya ini pun masih ada kesempatan. Jadi saya kemarin bicara ke Pak Aris, misalnya sekalian ini jalan, toh sekalian DPL itu kan juga ke lapangan, mahasiswa juga dampingi, kenapa enggak kita monetizing, kenapa enggak kita kapitalisasi gitu loh. Ini ada dananya. Ada dananya, kita kebetulan diminta organize, jadi peluang didanai akan lebih besar karena ini masuk dalam satu konsorsium. Itu yang mungkin poin yang pengen saya sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berkenan, ini cukup membuat satu proposal saja. Ini kalau saya bicara teknis dari 55 ya dosen pendamping ini, mungkin Pak Aris bisa membuat satu proposal saja. Nanti siapa yang berminat itu mendaftarkan ke Pak Aris, kemudian di list saja
desa mana yang siap itu juga bisa diwakili karena ini batas waktunya hanya 30 Juni. Nanti formatnya bisa saya kasih, template-nya bisa pakai itu. Nanti yang penting kita masukin dulu gitu kan. Nah, kemudian setelah itu jadi nanti kita bantu masukin di Kedereka, ini ada dana 250 miliar. Saya kasih contoh aja yang sudah didanai. 1,7 miliar Unpad ya, keperawatan Unpad, dia itu ada menggandeng mitra, kemudian mitra ini membuatkan learning management system, ya kayak kita e-learning, kayak kita MyClass gitulah, dibuatin termasuk konten video segala macam. Nah perusahaan ini ngitung nilai proyek itu 1,7 miliar. Nah si perusahaan ini nggak tanda kutip nggak narik duit dari kampus, tapi dia kerjasama dengan harapan nanti ini bisa dijual ke prodi-prodi keperawatan lain seluruh Indonesia dan itu ada bagi hasil. Jadi ini kayak produk bersama lah antara PT ini yang membuat IT-nya dengan prodi keperawatan di Unpad. Nah, Unpad karena ini punya komitmen 1,7 miliar dari industri, maka dia eligible untuk dapat top up ya. Diajukan ke Kedereka ini dapat top up 1:1. Jadi dia bisa dapat dana 1,7 miliar untuk bahasanya membiayai kegiatan ya sebenarnya kegiatan rutin dosen membuat materi dan lain sebagainya itu bisa nanti didanai. Nah ini sama saya kira dosen-dosen di UMY itu sudah melakukan DPL ini itu berkali-kali gitu kan. Sudah ada desa yang didampingi, sudah ada kegiatan, sudah ada output. Kenapa itu tidak kita masukkan di dalam Kedereka ini? Karena outputnya itu bisa berupa produk, ya. Misalnya produk itu ya benar-benar yang bisa kita pegang dan jual, misalnya dodol dari nanas atau keripik dari nanas, ya. Kemudian saya kemarin ini ada ini manisan dari apa yang memang punya nilai jual. Ini salah satunya market base atau bisa juga cukup jadi riset dan pengembangan usaha. Jadi ini saya kira silahkan nanti kalau memang tertarik kita bisa diskusikan. Ini DLPP juga sedang mendampingi ini secara intensif. Artinya nanti secara administrasi akan dibantu. Sebenarnya kendala hampir semua kampus itu adalah menemukan mitra. Nah kalau di UMY ini kan kebalik, mitranya sudah ada. Tinggal gimana kita buatin proposal, tidak usah membuat sesuatu bahasa yang aneh-aneh. Kita memasukkan saja apa yang kita sudah lakukan di KKN sebelumnya. Yang itu tinggal nanti kita replikasi. Itu yang saya sebut mengkapitalisasi apa yang sebenarnya sudah kita rutin lakukan, gitu kan. Nah, tinggal isunya itu kaitannya apa. Misalnya kesehatan ya sekarang udah sangat masuk lah. COVID ini gimana sih orang meningkatkan imun, bagaimana kesadaran masyarakat, misalnya membuat makanan-makanan yang bergizi yang ini dari daun kelor atau apa yang itu mungkin bisa meningkatkan imun, atau kalau ini dari apa namanya hukum tadi bagaimana kelembagaan tadi untuk ekonomi dan lain sebagainya. Nah kemudian ruang lingkupnya itu bisa untuk kerjasama penelitian, bisa juga untuk tadi yang disebut pemberdayaan tadi. Fungsi pemberdayaan kan mesti ada pelatihan, pendampingan, pembinaan. Mitranya ini nanti boleh PT, boleh yayasan, boleh Pemda. Nah sasarannya itu adalah di masyarakat. Jadi saya kemarin menyampaikan itu sebenarnya ada dua yang perlu kita pisahkan. Jadi satu dosen, yang kedua mitra. Misalnya anggap aja ini dosen, mitranya itu UMB ya, PT-nya UMY lah. PT-nya UMY kan punya PT ya, atau PKU, Muhammadiyah atau klinik gitu kan. Dosen dengan dunia usaha itu tidak harus pabrik dan lain sebagainya, apapun yang yayasan boleh, BUMDes boleh, dan kemudian sasaran masyarakatnya misalnya tukang beca atau misalnya itu abdi dalem atau misalnya warga desa. Nah, mereka bareng-bareng gitu kan, si
PKU Muhammadiyah atau mitranya ini ngeluarin duit, dosen ngeluarin tenaga. Nah, berapa duit yang dikapitalisasi itu akan diganti atau di top up oleh Kedereka. Itu yang artinya meskipun saat ini saya ngomong terkait dengan BUMDes, tapi karena ini saya kira kesempatan yang baik, tidak harus spesifik ke BUMDes, tetapi apa yang Bapak Ibu sudah lakukan itu sebenarnya bisa dimasukkan ke Kedereka, bisa didanai asal sasarannya penggunanya jelas, sasaran masyarakat jelas, dan ada kontribusi dari mitra. Itu mungkin nanti, dan sekarang yang poin berikutnya yang ingin saya sampaikan di MBKM itu sekarang fokusnya itu di 8 IKU ini. Nanti ini yang sebelumnya kita selalu mungkin fokus dan mungkin juga masih lah dengan akreditasi, sekarang ditambah dengan 8 IKU. Jadi ini kampus merdeka tapi kita belum benar-benar merdeka karena masih dijajah oleh indikator kan ya. Dan kalau kita cermati indikator ini ya tadi yang saya sebut memaksa mahasiswa, dosen untuk keluar dari kampus. Sekarang semakin banyak mahasiswa kita belajar di luar, semakin banyak dosen kita itu beraktivitas di luar, itu nilainya akan semakin tinggi. Nah ini sebenarnya kalau menurut saya adalah peluang bagi UMY, dan peluang itu harus dimonetizing, yaitu dengan apa? Dengan mendapatkan hibah-hibah dari kampus Merdeka. Makanya kemarin saya ucapkan selamat UMY dapat 7,4 miliar atau berapa dari program kompetisi kampus Merdeka. Nah, Kedereka ini sebenarnya juga masih terbuka dari dana 250 miliar, tahun depan akan dinaikkan 1 triliun. Nah, di satu sisi kita itu sekarang lagi kesulitan, mungkin ada potensi penurunan pendapatan dari mahasiswa, saya kira kita mulai harus serius melihat seperti ini. Dan kita tidak perlu membuat sesuatu yang baru, tapi mengkapitalisasi contoh dari KKN tadi, KKN-nya tetap jalan, tapi bisa kita bungkus ulang bahasanya untuk masuk ya. Tinggal nanti kita namai misalnya ya project based learning atau kita namai kolaborasi dengan industri, dengan sasarannya masyarakat desa dan lain sebagainya. Nanti mungkin lebih ke diskusi untuk kira-kira apa yang ini. Nah, untuk menguatkan, kami akan memberikan beberapa contoh ya, contoh implementasi. Jadi tadi saya menguatkan pola sekarang untuk menjawab berbagai tantangan di pandemi, di krisis, di kondisi kayak gini itu 3 kalau menurut saya. 1, kolaborasi. Jadi kita harus berpikir untuk ada kemitraan yang lebih strategis di luar bidang ilmu kita. Contoh saya dari akuntansi, saya sekarang banyak kerjasama dengan orang media, gitu kan. Saya banyak kerjasama dengan orang IT, saya banyak kerjasama dengan orang hukum dari kesehatan masyarakat yang saya kira ini nanti saling mengisi, tidak overlap. Ya, kemudian saya juga mengembangkan kolaborasi dengan Pemda ya, kemarin difasilitasi dari bagian kerjasama ya, kalau saya kemitraan ketemu Bapeda, ternyata mereka hampir semua minta pendampingan BUMDes dan UMKM. Nah, kalau saya bagaimana 54 dosen ini yang sudah punya, bahasa saya sudah punya spirit, sudah punya frekuensi untuk pemberdayaan, tinggal upgrade untuk jadi mentor-mentor BUMDes. Untuk ya tadi mungkin mengenal lebih dalam apa itu BUMDes. Kalau teknisnya sih sama tadi yang disampaikan Pak Aris ya, mungkin di TOT itu sudah diajarkan itu sama, mungkin bahasanya beda. Kalau ini ada analisa, tadi mengenal diri dan mengenal lingkungan. Jadi ada analisa bentang, alam, landscape, dan bentang hidup, lifescape. Nah, itu mungkin cuma beda-beda istilah. Kemudian yang kedua itu kreativitas. Inilah yang kita bisa channeling dari Pak mahasiswa. Itu adalah energi kreativitas itu kalau saya. Saya sekarang hanya ngasih goals, 80% tim kita itu milenial, saya hanya ngasih goals. Ini gimana orang itu bisa misalnya ngerti dan tertarik jadi agen digital. Misalnya sekarang kita lagi ngerjain itu. Nah, anak-anak muda inilah yang dia punya ide-ide yang menurut saya kadang di luar
pemikiran ya, dan saat ini mereka lebih jago lah di situ. Dan yang ketiga konten. Inilah yang saya kira itu lemah ya. Saya kira lemah, kita udah melakukan banyak hal, tapi kita nggak membungkus jadi konten yang bahasanya komunikasi publiknya itu lemah gitu kan. Jadi ya siapa sih yang baca laporan yang tebel-tebel gitu kan di zaman sekarang ya, kecuali yang ngasih donor kita. Tapi masyarakat itu butuh sesuatu yang mudah dicerna, yang mau nggak mau kita juga harus mengarah ke situ. Jadi apapun yang kita lakukan harus dibuat konten yang memang populer gitu kan, dan harapannya bisa viral. Nah, ini beberapa contoh aja yang saya yakin di UMY ini udah banyak sekali gudangnya, tinggal gimana kita kolaborasikan. Jadi contoh satu digital ya. Kenapa kok digital ya? Karena memang sekarang ya mau gimana lagi kalau nggak digital kan. Dan ada hasil riset tadi kita akan jadi 72 miliar dolar ekonomi kita. Kemudian pedesaan ini justru jadi titik tumbuh. Kemudian akan ada 3 unicorn baru. Jadi kita udah punya Traveloka, Gojek sekarang merger dengan Tokopedia. Ini akan ada 3 lagi. Dan yang menarik ini semua ngurusi desa. Satu adalah ngurusi pertanian, yang satunya ngurusi mikro, pendanaan mikro, dan satunya ngurusi commerce yang sekarang disebut social commerce. Oleh karenanya kalau saya ngomong ke mahasiswa, itu kita harus memperspektifkan desa ini bukan sesuatu yang kita bantu, bukan sesuatu yang menyedihkan, tapi inilah masa depan Indonesia. Itu ada di desa. Ini sekarang semua venture capital, semua investor itu lari ke desa. Lah kok mahasiswa kita malah lari ke kota. Padahal kota ini udah declining gitu kan. Semua orang sekarang kayak di survei itu misalnya di Amerika 30% itu mending resign kalau harus masuk ke kantor lagi. Artinya sekarang work from everywhere itu jadi susah untuk kita kembalikan lagi. Survei kita untuk online itu mahasiswa juga 70% pengennya online. Nah, ini kita menghadapi tren yang saya kira akan sulit ditarik lagi ke normal lama gitu kan. Nah, mau nggak mau kita harus membranding bahwa kita ini sangat future ready gitu kan, siap dengan masa depan. Apapun prodi kita, itu kita harus membranding bahwa kita itu future ready. Kita siap bahwa ke depan ini semua digital. Misalnya sekarang kayak di kesehatan ya, kalau halo dokter dan lain sebagainya itu nanti BPJS bisa masuk ke situ, itu klinik bakal habis. Itu teknologi. Sekarang pertanyaan semua rumah sakit ke saya itu dia bilang, Pak, ini seberapa cepat ini bakal hadir? Dia bukan nganggep ini ancaman, enggak, semua udah tahu itu ancaman. Karena ya ini gaya hidupnya kita itu sudah ke digital. Nah, ini ada kurang lebih prediksi yang akan melihat bahwa desa ini akan bisa overtake ya di kota-kota secara kumulatif ya di tahun 2025 itu sudah dekat sekali. Artinya kalau saya lebih menekankan kenapa saya fokus ke desa dan lain sebagainya itu bukan karena saya membantu ini apa, tapi ini itu masa depannya di situ. Nah, inilah yang harus kita bangun supaya jangan sampai kayak KKN ini seolah-olah ini kayak kewajiban, seolah-olah kayak ya udahlah buat lulus. Tapi ini itu menyiapkan mereka untuk ke masa depan. Masa depan itu akan mereka lihat di desa. Nah, itu dan dengan UMY ini punya IT yang sangat bagus, punya nilai-nilai yang sangat kuat, punya networking yang luas, itu harus kita gunakan untuk jadi kekuatan kita untuk untuk menjadi positioning yang sangat kuat. Sehingga ketika orang itu milih universitas, itu memilih UMY karena UMY ini menawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan kampus lain dan itu relevan saya kira di masa depan. Nah, mungkin itu Pak Aris, Bapak Ibu semua, silakan nanti kalau masih ada beberapa yang mau didiskusikan supaya kita punya banyak waktu untuk diskusi. Terakhir aja ini yang kita lakukan di Kemudo
di tempat pabriknya Danone. Jadi dia punya 1.000 karyawan Danone. Ini tempat Bapak Ibu sebelumnya bisa googling ya. Googling di halaman Google nomor 2 atau 3. Ini tempat demo, tempat dulu disegel dan lain sebagainya. Ini konflik antara pabrik dengan masyarakat. Nah, kemudian ada bagian CSR yang datang dari Jakarta itu punya pemikiran yang berbeda dari sebelumnya, karena sebelumnya itu ada demo kasih duit. Nah, mereka buatin BUMDes. Jadi saya kasih dana 200 juta, tapi Anda harus buat BUMDes, dan ini harusnya jadi modal BUMDes. Kemudian tidak hanya dikasih duit, dia dikasih bisnis, yaitu ngelola limbah kering. Ini palet-palet itu. Jadi kalau pabrik kan punya banyak palet kan, itu dari Jati Belanda. Nah itu yang bekas itu dikasih, nah dia buat berbagai kerajinan. Nah kemudian dia datangkan pelatih, datangkan pendamping, sehingga dalam 4 tahun dana 200 juta itu sekarang asetnya bisa 2,5 miliar. Tahun lalu itu omsetnya bisa 5 miliar, dia bisa ngasih masyarakat per KK itu 400.000, jadi 400 juta itu bagi hasilnya. Total yang masuk ke desa itu dari keuntungan ini 1,3 miliar. Nah, ini sekarang yang sedang kita replikasi Bapak Ibu. Mesti di tiap daerah itu ada pabrik, tapi antara pabrik dengan masyarakat itu nggak connect. Nah, yang kita minta ke Danone cuma satu, yaitu 1.000 karyawan itu dikasih voucher, dan vouchernya itu hanya bisa beli di toko desa yang ada yang dibuat oleh BUMDes. Dan itu per hari mereka paling sedikit jual 4 juta, kalau rame jual 20 juta. Nah ide itu dari mana? Nah ide itu saya niru dari Pak Suryo, beduk mutu. Jadi konsep beduk mutu inilah yang saya terapkan. Jadi bagaimana membuat closed loop ekonomi ya. Jadi produsen dan konsumen itu memang dibuat satu sistem berbasis IT yang kemudian mengunci. Dalam hal ini adalah karyawan Danone itu dikasih duit oleh Danone, dan dia hanya bisa membelinya dari toko desa. Nah mungkin itu semoga bisa jadi inspirasi. Silahkan kalau mau ada diskusi, kami kembalikan ke moderator dan Pak Aris. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rudi Suryanto SEMACC yang sudah memaparkan terkait bagaimana tadi scale up dari BUMDes dan beberapa hal mengenai track record BUMDes di era digital sekarang ini. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu diskusi. Jadi monggo Bapak Ibu yang ingin diskusi mengenai materinya Pak Aris ataupun Pak Rudi bisa langsung raise hand. Baru kemudian kita persilakan untuk speak up ataupun bisa melalui chat room. Silahkan. Terima kasih Pak Rudi dan teman-teman semua. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan dari Pak Rudi ya. Sembari menunggu teman-teman yang akan memberikan pertanyaan, ada beberapa di chat yang menanyakan terkait dengan jumlah UMKM. Kalau Bapak Ibu masih ingat apa yang saya sampaikan di awal bahwa teman-teman mahasiswa datang bukan sebagai pekerja atau mereka menyelesaikan masalah masyarakat, tapi mereka datang sebagai fasilitator. Itulah kenapa sekarang kita naikkan dari kemarin cuma 2 UMKM, sekarang 4-6 UMKM. Kalau Bapak Ibu masih berpikir bahwa mahasiswa itu datang sebagai pekerja, maka 2 UMKM sudah sibuk, capek, karena sebagai pekerja. Tapi kalau sebagai konsep fasilitator, mau 4, 5, 6, 10, tidak masalah. Karena konsepnya fasilitator. Jadi mari kita betulkan dulu tentang konsep ini sehingga kita memiliki kesamaan di dalam konsep fasilitasi dalam program KKN. Gitu. Kemudian menarik apa yang disampaikan Pak Rudi bahwa ini peluang kita bersama untuk berpartisipasi dalam program ini. Dan kita punya waktu sampai dengan ya mungkin 4-5 hari ini. Ya. Seandainya Bapak Ibu ada yang berminat untuk bergabung, mungkin bisa disampaikan di forum ini, dan kita siap untuk memfasilitasi.
karena waktunya sangat singkat, maka kalau memang Bapak Ibu bersedia, kita minta sign camp Pak Rudi. Jadi bukan lagi paparan konsep, tapi kita menulis bersama. Jadi dari format, proposalnya formatnya apa? Dari judul ya, kalau perlu mungkin dari kita mendaftar di Kedai Reka bareng-bareng, semua membawa laptop, masukkan dulu di SIM di situ, kemudian membuat proposal, paling tidak kerangkanya kita tahu, pulang malamnya baru kita membuat proposal. Saya siap, sehingga tahapannya itu bisa didampingi dari tim dari Mas Rudi dan teman-temannya itu. Nah, itu kami menunggu dari Bapak Ibu semua, dan kalau memang siap, insya Allah tinggal hari Jumat Sabtu, ya, itu kita siap untuk menyelenggarakan, insya Allah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu Idiani. Ini jadi benar naik ya UMKM-nya, jumlah UMKM-nya ya Pak ya. Sudah saya jawab tadi, Bu. Iya, yang kemarin yang ini sekarang berlangsung ini di FKIK itu kemarin kan dijelaskan malah cuma 1 UMKM aja boleh tanpa orsos, apa nanti nggak terjadi apa itu jeglek itu artinya dibanding-bandingkan gitu, mahasiswanya membanding-bandingkan gitu. Bu Idiani. Iya. Ya, tadi sudah saya jawab, Bu. Nggih. Jadi yang KKN itu bukan bekerja, Bu Idiani. Oh iya iya. Cuman ya, KKN itu fasilitator. Jadi jangan jadikan mahasiswa itu bekerja di UMKM sehingga waktunya habis di situ, gitu. Tapi kita menggerakkan UMKM agar mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sehingga mau 4, 5, 6, saya rasa mahasiswa mampu. Kadang kita yang menganggap mahasiswa nggak mampu adalah kita. Dari sudut pandang persepsi kita. Tetapi mahasiswa itu 1 piring nasi, energinya melimpah-limpah. Yakinlah itu. Nggih, matur nuwun. Begitu Bu Idiani. Yang lain monggo. Baris. Saya ini nih Baris. Silakan Pak Zaini. Oke, mau tanya yang tadi saya tanyakan untuk penempatan tadi yang ada di Wonosobo, Banjarnegara dan Bantul dan lain-lain tadi, itu dilelang atau ditempatkan kira-kira nih? Atau ditentukan dari LP3? Oh, kami yang menentukan, tapi kalau seandainya ada permintaan, mungkin Pak Zaini, maaf ini misalnya tertarik dengan Banjarnegara, boleh mengajukan ke kami, nanti kami bisa sesuaikan. Oh gitu, jadi misalkan kita bisa tahu ya, atau kita boleh tanyakan ke Mbak Bodi, misalkan di Wonosobo ada berapa kelompok, di ini berapa kelompok, jadi mungkin bisa bareng-bareng kesananya gitu. Lirih banget suaranya. Bentar okay. Pak, suaranya kecil ya. Enggak, ini kan ada beberapa teman-teman biar membuat, mungkin biar bisa enak jalannya ke misalkan milih Wonosobo gitu ya. Gitu. Mungkin kita bisa tahu berapa tim yang ada di Wonosobo yang ditempatkan di sana, di Banjar berapa. Jadi mungkin kita bisa milih gitu, Pak. Oh iya. Kalau milih biasanya rebutan ya, Pak. Ya, jadi gitu. Ini kan kami hadirkan Pak Rudi juga dalam rangka untuk memberikan gambaran kalau teman-teman nanti memiliki rekanan BUMDes atau UMKM tertentu, sehingga pemilihannya akan lebih nyaman di situ. Nah, kalau teman-teman tidak ada mitra atau keinginan terkait dengan BUMDes, ya pengajuan ke Kedai Reka, baru nanti kami yang akan menempatkan Bapak Ibu semua. Apabila ada permintaan khusus, akan kami layani permintaan itu. Seperti itu Pak Zaini. Ya, matur nuwun Maris. Kebetulan ini masih proses perizinan, jadi kami belum bisa memberikan informasi nanti berapa desa yang bisa, karena banyak desa terus terang yang menolak. Jadi kami berusaha untuk perizinannya. Ya, matur nuwun. Iya Pak, kaitannya dengan penempatan lokasi DPL itu loh Pak. Kalau DPL yang sudah punya usulan, apakah sekiranya bisa
bisa disetujui kalau DPL Jelasin. tersebut yang mengusulkan itu memilih lokasi yang diusulkan tersebut. Otomatis bisa, Bu. Ya, kalau Otomatis bisa, disetujuinya nggak masalah. otomatis atau Kalau enggak? desanya mengizinkan. Iya, Jadi desanya usulan sudah dari DPL mengizinkan. belum tentu disetujui oleh desa. Jadi Oh, prinsipnya nanti setelah perizinan semua selesai, baru kelihatan nama-nama desa dan dusunnya, baru akan kami lakukan pengelompokan dan penentuan DPL-nya. oh, DPL iya. tentu akan disesuaikan dengan pengajuan dari DPL tersebut. Oh, iya. Kemarin saya sudah mengajukan. Terus saya juga sudah menghubungi kepala Dukuh di situ yang kebetulan juga alumni UMY, sudah sangat setuju, bahkan sangat sangat berharap. Dulu pernah untuk KKN, terus malah minta kelanjutan KKN lagi. Gimana Pak? Kira-kira Pak? Sudah masuk, Bu, permintaannya, Bu. Sedang kami proses, Bu Idiani. Oh, nggih. Mudah-mudahan disetujui, Matur nggih, nuwun. Pak. Nggih, mudah-mudahan Nggih. disetujui. Matur nuwun. Amin. Monggo yang lain mungkin terkait program dari BUMDes atau UMKM yang berminat. Bu Ana minta materi sih, nanti insya Allah bisa di-share Pak Rudi, materinya. Kalau misalnya saat ini belum muncul, mungkin nanti kami akan coba koordinasikan di grup WhatsApp, ya, teman-teman DPL. Bagi siapa yang berminat untuk menyusun proposal, nanti insya Allah kami siap untuk melakukan pendampingan, menulis bersama proposal. Karena waktunya sangat singkat. Kalau nggak kayak gitu, kayaknya nanti nggak selesai. Insya Allah nanti kami bisa minta bantuan timnya Pak Rudi untuk mendampingi kami. Kami akan kabari lagi mungkin besok Jumat Pak Rudi. Ya, kalau ada nanti kami mohon mengirimkan surat permohonan pendampingan penulisan proposal. Nathan mungkin dari saya cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Pak Rudi sekali lagi teman-teman semua. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak Dr. Aris Slamet Widodo, SPMSC, dan juga Bapak Rudi Suryanto, SEMACC yang sudah memberikan kita terkait dengan pemaparan materinya masing-masing terkait dengan teknis konsep KKN dan bagaimana kemudian program scale up BUMDes bisa berjalan di masyarakat pedesaan. Dan mungkin untuk Pak Rudi barangkali ada closing statement ataupun tambahan, monggo Pak. Jadi tadi ada pertanyaan ya, satu ya dari Bu Ana ya. Kalau BUMDesnya bergerak di bidang usaha pariwisata, apa yang kita bisa lakukan? Kalau saya ada dua hal. Satu, kita harus realistis. Wisata ini nggak bisa kita genjot seperti waktu sebelumnya, karena ada batasan-batasan. Nah, sehingga yang kalau kita itu perlu mungkin yang kadang agak belum lengkap ya, yang kalau kita lakukan ya di beberapa BUMDes itu membuat SOP untuk protokol kesehatan dan insiden, terjadi insiden. Jadi ya misalkan ya kita tidak mengharapkan, tapi kalau dari pemandu dari desa ini ada yang kena COVID itu gimana ya, termasuk menyiapkan ruang isolasi mandiri dan lain sebagainya. Itu saya kira sebagai bentuk ya tadi kita tidak mengharapkan, tapi itu sebagai bentuk manajemen risiko. Jadi ketika itu terjadi, ininya kita lagi siap ya. Seperti di UMY ini kan sudah ada ICS ya, yang itu kan cepat ya, misalnya ada yang kena itu langsung ada protokol ya, harus melakukan ini. Nah di banyak desa itu tidak punya. Nah kita bisa mengadopsi apa yang dilakukan di UMY untuk screening, untuk isolasi mandiri, untuk screening gejala dan lain sebagainya. Itu kita mungkin bisa kerjasama, itu satu. Nah yang kedua, kita itu harus membuka perspektif bagi warga desa untuk mencari bisnis yang baru. Jadi jangan sampai orang itu hanya terpaku pada apa yang dia sudah lakukan di masa sebelum pandemi. Dia mendefinisikan diri, oh saya itu wisata, ya kerjanya wisata. Ini
saya kira ini akan membelenggu dan juga bisa membahayakan. Ya kita kan nggak tahu kan ini akan berlangsung sampai kapan. Nah, membangun perspektif baru itu saya pikir adalah bentuk juga termasuk pemberdayaan. Nah, apa yang dia bisa lakukan ya mungkin tadi tanam apa yang bisa dia tanam, kemudian bagaimana mengolah, apa yang bisa ini kayak kita beberapa lakukan yang kita terinspirasi yang dilakukan Penting Sari. Mereka mengidentifikasi gimana sih setiap kepala keluarga itu bisa dapat 100.000 per hari, karena itu batas ya untuk dia misalnya 1 istri 2 anak itu untuk makan untuk apa itu dia punya angka 100.000. Nah, idenya dicari di situ. Nah, gimana membuat peningkatan pendapatan atau ide usaha yang bisa menghasilkan 100.000 per hari. Ada yang nanam cabai, kemudian ada yang nanam sayuran, ada yang nanam ini. Nah, saya kira hal yang praktis seperti itu juga bisa kita tiru dan lakukan dengan mahasiswa itu lebih banyak mendengar dan diskusi dan kemudian mengolah ya, tidak usah terburu-buru untuk mengambil satu solusi atau keputusan sebelum kita itu mendengar dan berdiskusi dengan ya sebanyak mungkin orang. Mungkin itu tambahan. Kalau proposal nanti silahkan ke Pak Aris ya. Mungkin kalau ada yang tertarik, tapi tidak harus juga di periode ini tahun depan juga masih ada. Saya yakin nanti ini akan semakin familiar karena KDRK ini baru pertama kali ya di tahun ini. Saya kira ini akan jadi hal yang mungkin akan Bapak Ibu familiar di beberapa waktu datang. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada banyak yang kekurangannya, ada beberapa hal yang sudah saya juga tulis di materi yang bisa Bapak Ibu download. Nanti kalau ada pertanyaan bisa minta nomor saya dari Mas Ainur atau dari LP3M. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rudi. Terima kasih pada Bapak Rudi Suryanto SEMACC, Pak Matur nuwun sekali kami ucapkan atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 kurang 5 menit dan kita menginjak acara yang terakhir yaitu acara penutup. Mari kita tutup pembekalan dan sekaligus sosialisasi Cycle Up BUMDes ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mohon maaf apabila selama jalannya diskusi banyak kesalahan baik teknis maupun non teknis. Nun al-qalam ya masrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, matur nuwun Pak Rosdi.